Ada yang namanya adalah al-jumlah al-ismiyah. Ya, ada yang namanya jumlah ismiyah. Ada juga al-jumlah al-fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Mari kita lihat bersama. Kita mulai dengan al-jumlatul ismiyah dulu, yaitu jumlah ismiyah. Iyal jumlatul lati tubda'u bil ismi wa tataqawwanul jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khobari. Yang dimaksud dengan jumlah ismiyah ialah jumlah, ini saya artikan kalimat ya, yang diawali dengan isim. Ya. Jadi kalau ada kata-kata jumlah ismiyah itu sudah pasti kalimat yang mana kata paling depan itu adalah kata benda atau kalimat isim. Ya, al-jumlah allati tubda'u bil ismi. Jadi kalau ada jumlah ya, kalau dia diawali dengan kalimat isim, maka nanti namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita mengenal ada subjek, ada predikat, ya. Maka dalam jumlah ismiyah, setiap jumlah itu pasti nanti ada dua unsur pokok itu, yaitu unsur mubtada, ya, dan unsur khobar. Ada kalimat yang nanti berkedudukan sebagai mubtada, ada kalimat yang berkedudukan sebagai khobar. Nih, minimal kamu ngerti istilah-istilah ini dulu ya. Kamu minimal ngerti dulu ini. Ada istilah jumlah ismiyah ya. Nanti ada istilah mubtada, ada istilah khobar. Ini minimal kamu ngerti dulu. Ini istilah-istilah ini kamu ngerti dulu. Kita pelajari pelan-pelan. Al-mubtada wal khobar. Nah, kita masuk pada pembahasan unsur-unsur dari jumlah ismiyah itu, yaitu mubtada dan khobar. Karena kalau kita membahas jumlah ismiyah, ya sudah pasti kita harus membahas mubtada dan khobar. Karena keduanya merupakan unsur pokok yang harus ada pada jumlah ismiyah. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamilil lafziyati wal khabaru huwal ismul marfu'u al-musnadu ilaih. Yang namanya mubtada itu adalah isim, pasti isim, ya. Mubtada itu pasti isim. Mubtada itu pasti isim, ya. Marfu' yaitu yang dirofakkan, ya, yang bebas dari amil lafal. Artinya marfu'nya mubtada itu tidak dirofakkan oleh amil yang berupa lafal yang lain. Tapi yang menjadi penyebab kenapa mubtada itu rofa itu oleh yang namanya amil maknawi tajarrud. Ya, amil maknawi tajarrud. Amil yang tidak tampak, ya, tapi dia mempunyai fungsi amil maknawi ibtida, amil yang menyebabkan dia itu menjadi rofa karena menjadi mubtada terletak di awal. Sementara khobar adalah isim marfu yang dimusnadkan kepada mubtada. Ini definisi khobar secara sempit. Ya. Kenapa saya katakan secara sempit? Karena nanti pada penjelasan selanjutnya, khobar itu tidak hanya berupa isim. Ya, khobar itu tidak hanya berupa isim. Ada khobar yang memang berupa isim, ada juga khobar yang berupa bukan isim. Ya, nanti ada di belakang. Maka di sini definisi al-khobar huwal ismul marfu al-musnadu ilaih, ini adalah pengertian khobar secara sempit. Atau makna khobar yang paling dasar itu. Ya.
yang paling mendasar itu khobar ya berupa isim. Tapi ingat, saya sebutkan sekali lagi, bahwa pada penjelasan selanjutnya nanti, yang namanya khobar itu tidak hanya isim, bisa berupa jumlah. Ya, jumlahnya pun nanti bisa khobar berupa jumlah ismiyah, bisa khobar berupa jumlah fi'liyah. Jadi nanti akan sedikit membutuhkan apa? Ya, penalaran yang cukup agak sulit sebenarnya. Bukan sulit sebetulnya. Bukan sulit saya katakan, tapi memang membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk bisa memahami terkait khobar itu nanti. Ya, nanti kita bahas bersama. Contohnya adalah di sini ya. At-talibu qa'imun. Satu orang mahasiswa itu berdiri. At-talib jelas dia adalah kalimah isim. Ciri-cirinya apa? Dia bisa dimasuki dengan alif lam. Ya. Maka jelas at-talib ini dia adalah kalimah isim. Kedudukannya sebagai mubtada. Ya, dia terletak di awal kalimat, di awal jumlah, mohon maaf. Dia adalah sebagai mubtada. Kalau di pesantren-pesantren biasanya itu dimaknai dengan utawi begitu ya. At-talibu utawi. Ya. Biasanya menggunakan tandanya mim gitu kan untuk menerjemahkan pegonya itu pakainya mim itu, utawi. Qaimun. Qaimun itu isim juga. Ya, kita bahas khobar yang paling mendasar dulu. Itu khobar yang berupa isim. Qaimun itu isim, tanda isimnya apa? Ada tanwin di belakang qaimun, tanwin. Maka ini menjadi ciri bahwa qaimun itu adalah isim. Dari sini maka jumlah ini sudah bisa menjadi jumlah yang sempurna. Ya, sebagai jumlah ismiyah. At-talibu qaimun. Satu orang mahasiswa itu berdiri. Sudah cukup. Ya. Kamu membuat jumlah seperti ini sudah sah. Hanya dengan dua kata ini sudah bisa memberikan maksud kepada orang yang mendengarkan. Maka jumlah semacam ini sudah bisa dibilang jumlah yang mufidah. Ya. Jumlah al-mufidah. Jumlah yang sudah bisa memberikan pemahaman kepada orang yang mendengarkan. Contoh berikutnya al-talibani qaimani. Dua-duanya isim, ya. Al-talibani ini juga isim, tandanya alif lam, dan ini adalah isim tasniyah, ya. Karena ada tambahan alif nun di belakangnya. Qaimani juga demikian. Dia adalah isim dengan tambahan alif nun di belakangnya. Dua orang mahasiswa itu berdiri. Selanjutnya, at-talibuna qaimuna. Para mahasiswa atau mahasiswa itu berdiri. At-talibuna jamak, maka qaimuna juga harus jamak. Ketika mubtada'nya berupa mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Isim mufrad maksud saya. Ketika mubtada'nya itu isim tasniyah, ya, untuk mempunyai makna dua, maka nanti khobarnya juga harus tasniyah. Ini kunci. Ya. Jangan sampai at-talibaninya sudah tasniyah, tapi di sini masih pakainya qaimun, keliru. Karena at-talibani sudah tasniyah, maka khobarnya di sini qaimani juga harus dalam bentuk tasniyah. At-talibuna juga demikian. At-talibuna itu adalah bentuk jamak. Dalam hal ini jamak mudzakkar salim. Maka qaimuna juga harus jamak. Tidak boleh menggunakan mufrad atau menggunakan tasniyah. Ini sama berlaku. Pokoknya harus saling bersesuaian. Mubtada'nya mufrad, khobarnya mufrad. Isim mufrad. Mubtada'nya isim tasniyah, khobarnya juga isim tasniyah. Mubtada'nya isim jamak, ya, maka khobarnya juga isim jamak. Itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam segi
adadnya, jumlahnya. Adad itu jumlah, hitungan. Ya. Apakah mufrad, apakah tasniyah, apakah jamak, itu harus diperhatikan. Yang pertama itu. Yang kedua, yang juga harus diperhatikan adalah min haitsu nau'ihi. Apakah muzakkar atau muannas? Ketika di sini mubtada'nya adalah isim muzakkar, ya, maka khobarnya juga muzakkar. Ya. Nanti berbeda ketika mubtada'nya diganti dengan muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Misalkan at-talibatu, ya, kan muannas. At-talibatu qa'imatun. Nah, maka nanti khobarnya juga harus dimuannaskan. At-talibatu qa'imatun. At-talibatani qa'imatani. At-talibatu qa'imatun. Itu harus disesuaikan semacam itu. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk membuat jumlah ismiyah, ya, itu yang pertama adalah antara mubtada dan khobar harus bersesuaian dalam segi hitungannya. Apakah dalam kondisi mufrad, tasniyah, atau jamak. Kedua-duanya harus saling bersesuaian. Yang kedua adalah terkait dengan jenis. Ya, apakah muzakkar atau muannas? Antara mubtada dan khobar, kedua-duanya harus bersesuaian. Mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Mubtada'nya muannas, maka nanti khobarnya juga harus muannas. Oke, ini dulu sampai di sini. Coba kamu cermati, kamu cerna ya beberapa ketentuan tadi itu tentang antara mubtada dengan khobar itu harus bersesuaian dalam hal apa saja. Silakan kamu pahami baik-baik. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah, kita masuk kepada pembagian mubtada. Mubtada ya kita sudah tahu adalah pasti kalimah isim. Ya, yang namanya mubtada itu pasti kalimah isim. Tidak mungkin fiil jadi mubtada. Ya, tidak mungkin fiil menjadi mubtada, apalagi huruf. Ya, jelas yang namanya mubtada itu dia adalah pasti kalimah isim. Nah, dalam hal ini mubtada itu ada dua macam. Ada mubtada yang berupa isim zahir, ya, zahir itu zahir. Ada yang berupa isim dhamir. Contoh mubtada isim zahir. Ya, contohnya adalah di sini Muhammadun qaimun, Fatimatu qaimatun. Ya, Muhammadun ini nama orang laki-laki, maka namanya isim zahir. Isim zahir itu apa? Isim zahir itu isim yang nyata. Nyata itu zahir kan nyata artinya. Nyata itu artinya apa, Bu? Ya bukan kata ganti. Misalkan nama orang begitu atau nama jabatan, misalkan al-talib itu sudah masuk kategori isim zahir. Pokoknya asal dia bukan dhamir itu pasti isim zahir. Nanti akan berbeda ketika mubtada'nya itu berupa isim dhamirnya berbeda. Muhammadun, Muhammad qaimun, berdiri. Fatimatu qaimatun. Fatimah itu qaimatun, berdiri. Ya. Inilah yang saya sebutkan tadi, harus bersesuaian antara muzakkar ya muzakkar, muannas juga muannas. Mufrad ya satu, Muhammad satu, maka qaimunnya juga pakai jenis isim mufrad. Fatimatu ini juga mufrad atau tunggal, maka qaimatun juga harus di sini adalah isim mufrad. Zahir ini ya yang saya garis bawahi ini namanya isim zahir. Isim yang jelas ya, yang bukan berupa kata ganti, bukan berupa dhamir.
Sementara isim domir, kebalikan dari isim zohir, itu adalah kata ganti. Dalam hal ini yang digunakan untuk mubtada adalah isim zohir. Isim domir munfasil. Domir yang terpisah. Ya, munfasil itu artinya terpisah. Yang kamu mungkin sebagian sudah banyak yang hafal ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Ana, nahnu. Itu domir, semuanya domir, kata ganti. Ya. Dia laki-laki satu orang, dia laki-laki dua orang, dia laki-laki banyak, mereka, itu dan seterusnya sampai kata ganti. Ana, saya, dan nahnu, kita atau kami. Nah ini contohnya begini. Ya. Ana qaimun. Ana ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Boleh ana qaimun ketika memang yang mengatakan itu dia adalah laki-laki, atau ana qaimatun juga boleh kalau memang yang mengatakan itu adalah perempuan. Sebagaimana huma qaimani, huma qaimatani, sorry, ada keliru ini. Qaimatani. Ada kekurangan, kurang. Mestinya qaimani atau qaimatani. Qaimani itu muzakkar, kalau qaimatani itu muannas ya. Oke. Ya. Ana qaimun, ya, ana saya qaimun berdiri. Huma itu mereka berdua, ya. Huma itu bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Antuma juga demikian. Antuma juga bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Ana juga begitu, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Termasuk nahnu juga bisa. Nahnunya itu nahnu untuk laki-laki, untuk perempuan juga boleh, atau campur juga boleh. Huma, mereka berdua. Kalau qaimani berarti mereka berdua laki-laki. Huma, ya, huma qaimatani. Berarti mereka berdua perempuan berdiri. Hum, banyak mereka ya, lebih dari 2, 3 ke atas. Hum qaimuna, mereka berdiri. Ya, qaimun itu isim, dari isim fa'il. Dari kata qoma yaqumu qiyaman. Wa maqaman fahuwa qaimun ya. Qaimun kan berdiri, orang yang berdiri. Oke, baik. Next. Nah, ini yang agak nanti membuat pembahasan menjadi banyak itu adalah pembagian khobar, Saudara. Ya. Khobar itu pertama dia dibagi 2 dulu. Ada yang namanya khobar mufrad, ada yang namanya khobar ghairu mufrad. 2 ini ya. Khobar, ada yang namanya khobar mufrad, ada yang namanya khobar ghairu mufrad. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tegaskan bahwa kata mufrad dalam konteks pembagian khobar itu berbeda dengan mufrad dalam konteks pembagian isim. Ini harus dipahami betul, supaya nanti tidak rancu di tengah-tengah. Saya ulangi, kata mufrad ya, dalam konteks pembagian khobar itu berbeda dengan kata mufrad dalam konteks pembagian isim, sebagaimana pernah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Ya, saya ingatkan, kalau isim itu kan ada isim mufrad, itu yang berarti di situ menunjukkan 1, ada isim tasniyah yang menunjukkan 2, ada isim jamak yang menunjukkan banyak, ya, 3 ke atas. Tapi kalau kata mufrad dalam konteks khobar itu bukan menunjukkan apakah 1, 2, atau 3, bukan. Tapi khobar mufrad ini khobar yang di situ akan berbeda dengan khobar yang ghairu mufrad. Dan nanti akan ketahuan kalau ghairu mufrad itu apa. Pokoknya yang kamu tahu dulu ya, khobar kata mufrad, kata mufrad dalam konteks pembagian khobar itu berbeda sama sekali dengan kata mufrad dalam konteks pembagian isim.
Nanti perbedaannya di mana antara khobar mufrad dengan ghairu mufrad itu akan kita bahas sekarang ini. Nah, khobar mufrad itu ada dua juga. Ghairu mufrad, sorry. Ghairu mufrad ini dibagi dua juga. Ada yang namanya khobar jumlah. Ada yang namanya khobar syibhul jumlah. Ya. Pelan-pelan, saudara pahami. Khobar, ya, yang namanya khobar ghairu mufrad, itu nanti ada yang namanya khobar jumlah, ada yang namanya khobar syibhul jumlah. Nanti masing-masing keterangannya ada di belakang. Khobar jumlah dibagi dua lagi. Ada khobar berupa jumlah ismiyah, ada khobar berupa jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah pun demikian, dibagi lagi. Ada yang berupa jar majrur, ada yang berupa dzaraf mazruf. Sehingga nanti total jenis khobar itu ada 5. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah ismiyah, ada khobar jumlah fi'liyah, ada khobar syibhul jumlah yang berupa jar majrur, ada syibhul jumlah yang berupa dzaraf mazruf. Ini pembagian khobar. Ini banyak ini ya. Pembahasannya cukup banyak ini. Makanya di sini ada sampai 15 slide yang sudah saya buat ini untuk membahas pembagian jumlah ini. Oke, yang terkendala jaringan ya tidak masalah, nggak apa-apa, silakan disiasati gimana caranya supaya bisa tetap bergabung di forum ini. Oke, ini ya pembagian ini kamu perlu tahu ya, kamu harus ngerti ini pembagian ini ya. Ini masih gampang kok ya. Yang penting kamu ngerti aja, kamu minimal kamu membuat sendiri pembagian khobar itu ada namanya khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Kalau mufrad sudah dia tidak ada pembagiannya lagi. Tapi kalau ghairu mufrad nanti ada jumlah, ada syibhul jumlah. Yang jumlah nanti ada jumlah ismiyah ya kan? Ada jumlah fi'liyah. Ini jumlah ini kan tadi kita sebutkan di awal itu ya. Nanti ada syibhul jumlah itu jar majrur, ada dzaraf mazruf. Oke, kita lanjutkan. Contoh khobar mufrad. Atau kita bahas khobar mufrad dulu. Oke. Yaitu khobar yang bukan berupa jumlah. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Dan bukan pula berupa syibhul jumlah. Ini kok salah-salah terus ini. Dan bukan pula syibhul jumlah maksudnya ya. Bukan pula ini gimana ini? Bukan pula menyerupai jumlah. Menyerupai jumlah itu dikatakan syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu artinya menyerupai jumlah ya. Dalam hal ini syibhul jumlah itu ada dua, yaitu jar majrur dan dzaraf mazruf. Nah, kita masuk kepada khobar mufrad dulu. Khobar mufrad itu gampangannya dia khobar yang tadi itu, yang berupa isim tadi itu. Ya. Kalau setelah mubtada kok langsung kalimah isim, ya, dan itu dia menjadi khobar, maka namanya khobar mufrad. Seperti contoh Muhammadun talibun. Muhammadun ini isim, talibun juga isim. Ya. Khobar ini sudah bisa menjelaskan kondisinya si Muhammad. Khobar itu kan artinya berita ya. Berita. Berita itu maksudnya dalam hal ini ya memberitakan kondisinya si mubtada itu. Di sini Muhammadun berkedudukan sebagai mubtada dan talibun berkedudukan sebagai khobar. Fatimatu talibatun. Fatimah seorang mahasiswi ya, atau pelajar perempuan. Al-dhalibani jalisani. Nah, ini saya katakan di sini. Meskipun kata jalisani ini dia adalah isim tasniyah, ya kan?
Bukan isim mufrad ini, isim tasniyah. Tapi tetap dia masuk kategori khobarnya khobar mufrad. Ini yang saya katakan bahwa kata mufrad dalam konteks pembagian khobar itu berbeda sama sekali dengan konteks pembagian isim. Ya. Ini buktinya meskipun jalisani ini adalah isim tasniyah, tapi dalam konteks khobar tetap dinamakan khobarnya khobar mufrad karena jalisani ini bukan berupa jumlah dan juga bukan berupa syibhul jumlah. Nah, lalu berikutnya ada contoh lagi hum talibuna. Hum mereka laki-laki ya. Talibuna para mahasiswa. Ini juga sama, talibuna itu kan kalau kita melihat secara bentuk isimnya, dia ini kan isim jamak, banyak. Lah kok kenapa dikatakan khobar mufrad? Nah ini, sering sekali terjadi pertanyaan seperti itu. Loh Pak gimana? Mau katanya jalisani itu tasniyah, talibuna itu mufrad, kok masuknya khobar, maaf, talibuna itu jamak, kok dikatakan khobar mufrad? Nah ini, saya tegaskan bahwa yang namanya khobar mufrad ya, atau kata mufrad dalam konteks khobar itu berbeda sama sekali dengan kata-kata isim tasniyah atau kata mufrad dalam konteks pembagian isim. Ada lagi contoh misalkan hunna talibatul jami'ah. Ya. Hunna talibatul jami'ah. Hunna mereka perempuan talibatul jami'ah. Mahasiswi di perguruan tinggi. Ini lebih lucu lagi, ya. Katanya mufrad kok di sini menggunakan jamak dan ternyata ada dua kata di sini, ya kan seperti bukan mufrad. Tapi meskipun di sini ada dua kata, dalam hal ini mengikuti tarkib idhofah, thalibatul jami'ah itu kan tarkibnya idhofah, ya. Tapi tetap, idhofah itu meskipun secara lafal itu ada dua, tapi kan secara arti dia satu. Ya, karena sudah menjadi kata majemuk. Kata majemuk kan gabungan dua kata, tapi menjadi satu arti. Seperti kata rumah sakit. Rumah sendiri punya arti, sakit juga ada mempunyai makna sendiri. Tapi setelah digabungkan menjadi kata rumah sakit, maka kata rumah sakit itu sudah menjadi satu kesatuan. Ya. Satu makna terbaru, yaitu apa? Ya tempat untuk merawat orang-orang sakit kan begitu. Akan berbeda sekali dengan rumah ketika tidak diembel-embeli dengan kata sakit atau kata sakit itu sendiri ketika dia tidak digabungkan dengan kata rumah. Itu sama dengan thalibatul jami'ah. Thalibatun itu mempunyai arti sendiri, ya, mahasiswi-mahasiswi. Al-jami'ah ini perguruan tinggi. Ya, maka thalibatul jami'ah ini menjadi satu kesatuan secara makna meskipun dia ada dua kata, tapi secara makna dia adalah hanya satu makna, satu ini. Makanya tetap dikatakan mufrad. Dan yang jelas kata-kata mufrad di sini menunjukkan bahwa khobar itu bukan berupa jumlah dan bukan berupa syibhul jumlah. Nah, sekarang kita masuk pada khobar syibhul jumlah dulu. Karena kalau khobar jumlah nanti terakhiran. Ya. Kita masuk pada khobar syibhul jumlah dulu. Yaitu khobar, kata syibhul. Syibhun itu artinya menyerupai. Ya. Jadi menyerupai jumlah. Nanti dari artinya akan ketahuan kenapa kok dia dikatakan menyerupai jumlah. Yaitu khobar yang berupa susunan jar majrur atau dzaraf madzruf. Dua kategorinya. Dikatakan syibhul jumlah itu ketika khobarnya itu berupa jar majrur, maka otomatis dia itu ada huruf jarnya, atau dzaraf madzruf, ya, maka otomatis nanti ada huruf dzarafnya. Nah, contohnya begini. Yang gampang saja. Sayyarati, mobilku, amama maktabil jami'ah, di depan perpustakaan, maktab itu kantor ya.
kantor universitas. Sayyarati mobil saya, ini menjadi mubtada. Al-khabar amama maktabil jami'ah, ada di depan kantor perguruan tinggi. Kata-kata amama maktabil jami'ah ini meskipun banyak ya, ini tidak lalu berarti khabarnya banyak, tidak. Khabarnya tetap satu, yaitu rangkaian ini. Rangkaian amama maktabil jami'ah ini menjadi khobar. Kalau di pesantren, kalau saya ngaji dulu, saya roti utawi mobil ingsun, itu kan mim di sini. Iku amama maktabil jami'ati ono ngarepe kantor universitas. Iku, ada kata ikunya, itu berarti dia adalah khobar. Contoh lagi, Kitabu Muhammadin. Ya, ini mubtada'nya tidak hanya satu kata, tapi dua kata. Meskipun demikian, tetap secara makna ya hanya satu. Karena di sini dhofah itu kan. Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Ya. Maka ini kan menjadi khusus. Kalau kitabun itu umum, ya semua buku itu tercakup di sini, entah milik siapa saja. Tapi setelah ada tambahan kata Muhammad, ya, Kitabu Muhammadin, maka menjadi spesifik tertentu, yaitu hanya buku yang dimiliki oleh Muhammad. Kitabu Muhammadin alal maktabi. Bukunya Muhammad itu di atas meja. Ala ini kan huruf jar. Ya. Al-maktab itu meja. Ini bedakan ya antara maktab yang atas dengan maktab yang bawah. Sama-sama maktab tapi artinya berbeda. Kalau yang atas itu artinya kantor, kalau yang bawah itu artinya buku. Meja. Ya. Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad alal maktab, di atas meja, bukan di atas kantor ya. Kalau diartikan di atas kantor nanti lucu. Berikutnya juga baitu ra'isil jami'ati janibul mustashfa. Rumahnya kepala kampus itu baca Pak Rektor gitu kan. Rumahnya Pak Rektor janibul mustashfa, di dekat atau di samping rumah sakit namanya. Ya. Jadi kata-kata baitu ra'isil jami'ah ini meskipun terdiri dari beberapa kalimat isim semua ini, tapi tetap diartikan sebagai satu karena ini dhofah. Ya. Baitu ra'isil jami'ah, rumahnya rektor itu janibul mustashfa, di dekat atau di samping rumah sakit. Ini dzaraf. Dzaraf itu ada amama, waro'a, ya, amama itu di depan, waro'a itu di belakang, janibah itu di samping, ya, tahta itu di bawah, ala fauqa itu di atas. Itu namanya dzaraf. Yang menunjukkan posisi. Ya, posisi. Itu dzaraf. Hum fil fasli, hum mereka. Fil fasli di dalam kelas. Fi ini kan huruf jar ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, wa huruful qasam. Itu huruf jar. Al-misbahu fauqal maktabi, lampu itu di atas meja. Ini meja lagi. Lalu apa bedanya antara fauqa dengan ala? Nah, ini saudara perhatikan ya. Yang namanya ala itu di atas tapi menempel. Umpama ini meja, al-kitabu alal maktabi, maka menempel begini di atas meja. Seperti lazimnya buku di atas meja kan nempel. Iki mejane, ya, ini mejanya, meja, ini bukunya, ya, maka al-maktab, al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja itu menempel seperti ini. Nempel. Antara buku dan mejanya itu nempel. Tapi kalau kita mengatakan al-misbahu fauqal maktabi, maka fauqa itu di atas tapi menggantung. Misalkan ini pulpen ya, tapi misalkan ini lampu, al-misbah kan lampu. Lampu itu di atas meja. Lampu itu di atas meja misalkan, kan menggantung begini, dia nggak nempel. Lampu yang bukan lampu duduk loh ya. Kalau lampu duduk yang di atas meja ya berarti ala. Ini lampu yang di atas itu, yang di plafon atas itu.
di atas begini, menggantung. Maka mengatakan yang seperti itu menggunakan fauqa, di atas tapi menggantung, tidak nempel begini. Beda kalau lampunya nempel di atas meja, ya. Maka al-misbahu 'alal maktabi, kalau yang menggantung begini al-misbahu fauqal maktabi. Itu perbedaan antara ala dengan fauqa. Sama-sama diartikan di atas, tapi penggunaannya itu berbeda, ya. Kalau ala itu di atas tapi dia menempel langsung, sementara kalau fauqa itu di atas tapi dia tidak menempel, menggantung. Oke, jadi keduanya ini baik jar majrur maupun dzaraf madruf ini menjadi khobar, yaitu nanti namanya khobar syibhul jumlah. Baik, nah ini yang agak panjang nanti bahasanya, yaitu khobar jumlah, yaitu khobar yang berupa susunan jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Susunan jumlah yang demikian ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kalimat majemuk. Ya, kalimat majemuk loh ya. Kalimat majemuk itu gampangannya dalam satu kalimat itu di dalamnya ada kalimat lain. Ada yang disebut dengan induk kalimat, ada yang disebut dengan anak kalimat. Nah ini, contohnya begini dalam bahasa Indonesia. Ahmad, ayahnya adalah seorang guru. Ya, Ahmad ini menjadi subjek satu, S1 ini ya, bukan I, tapi S1. Ayahnya adalah seorang guru, P1, predikat. Kata-kata ayahnya adalah seorang guru, ini secara keseluruhan ini menjadi predikatnya Ahmad. Ya. Ayahnya adalah seorang guru, ini menjadi predikatnya Ahmad. Nah, baik. Maka predikat yang sedemikian panjang ini, kata-kata atau predikat ini ternyata juga adalah kalimat lagi. Ayahnya adalah seorang guru, ini juga bisa kita preteli lagi. Ayahnya itu menjadi subjek 2 dan seorang guru itu menjadi predikat 2. Sehingga dalam jumlah atau dalam kalimat Ahmad, ayahnya adalah seorang guru, itu di dalamnya ada anak kalimat juga ternyata. Ya, ini menjadi anak kalimat dari kalimat Ahmad, ayahnya adalah seorang guru ini. Itu nanti dalam bahasa Arab juga ada yang seperti itu. Ya. Nah, begini misalkan. Contoh khobar jumlah ismiyah. Ahmad abuhu mudarrisun. Ya. Ini kan arti dari ini kan itu. Bahasa Arabnya kan ini. Ahmad abuhu mudarrisun. Ya. Artinya gimana? Artinya tadi itu Ahmad. Ya, Ahmad ini menjadi mubtada di sini bahasa Arab ini. Khobarnya apa? Abuhu mudarrisun. Nah, khobar yang berupa abuhu mudarrisun itu kan juga jumlah lagi, jumlah ismiyah lagi. Abuhu itu menjadi mubtada juga, mudarrisun itu menjadi khobar kedua. Jadi dalam mubtada khobar ada mubtada khobar lagi. Misalkan begini, coba saya tampilkan papan tulisnya ya, bisa benda ini. Ini memang kalau nggak cermat betul nanti akan membingungkan itu. Mana? Ya, ini.
Oh, belum bisa ternyata. Baik. Intinya begitu ya. Intinya kalau kamu membuat sebuah jumlah, ya, membuat sebuah jumlah, kalau di situ nanti khobarnya itu berupa jumlah ismiyah lagi, ya berarti dia khobarnya adalah khobar yang berupa jumlah ismiyah. Ahmad abuhu mudarrisun. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu biasanya ada domir yang kembali kepada mubtada satu. Ya, di sini ada domir hu ini dia kembali ke mubtada satu. Maka bisa dipastikan nanti khobarnya adalah berupa khobar jumlah ismiyah. Misalkan lagi, tilka dhalibatu khimaruha jamilun. Ya, tilka dhalibatu khimaruha jamilun. Mahasiswi itu, khimar itu diartikan apa? Kerudung mungkin. Kerudungnya bagus. Berarti yang bagus itu siapanya? Mahasiswanya apa kerudungnya? Kerudungnya. Kerudungnya ya. Kerudungnya, iya. Yang bagus itu kerudungnya, bukan mahasiswanya. Berbeda ketika mengatakan tilka talibatu jamilatun. Itu berarti yang bagus memang mahasiswinya. Tapi di sini berbeda. Tilka talibatu khimaruha jamilun. Mahasiswi itu kerudungnya bagus. Kata-kata khimaruha jamilun itu dia juga terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Ini mubtada satu, ini segeluntung, ini khobar satu. Dalam khobar satu itu ada mubtada dua dan ada khobar dua. Inilah namanya kalimat majmuk dalam bahasa Indonesia itu. Ya, dalam bahasa Arab ini khobarnya khobar jumlah ismiyah. Nanti ada juga yang khobar jumlah fi'liyah. Al-munafiquna imanuhum kadzibun. Nah ini. Pasti selalunya ada ini. Ada dhamir yang kembali kepada mubtada satu. Ya. Imanuhum kadzibun. Hadza tilmil sautuhu jamilun. Murid ini suaranya ya. Jamilun bagus. An-najahu sabiluhu su'bun. Kesuksesan itu jalannya sulit ya. Orang mau sukses itu harus mau bersusah payah dulu. Nah, di sini ya, saudara perhatikan baik-baik bahwa saya ulangi lagi, yang namanya jumlah ismiyah atau khobar yang berupa jumlah ismiyah itu ya khobar, tapi khobar itu berupa jumlah ismiyah itu. Ada susunan mubtada khobarnya. Ya. Inilah mungkin sebetulnya nggak angel ya. Yang bikin angel itu kan karena bahasanya bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita biasa ngomong begitu kan. Saya ayahnya seorang guru. Berarti yang guru kan ayahnya bukan dirimu. Tapi kata-kata ayahnya adalah seorang guru itu sedang menjelaskan kondisi saya. Bahwa saya punya ayah yang ayah saya adalah seorang guru. Maka saya mengatakan saya ayahnya seorang guru. Oke, nanti bisa ditanyakan kalau ada hal-hal yang belum paham ya. Saya terangkan dulu. Sebelum ke khobar jumlah fi'liyah, kita bahas dulu apa itu jumlah fi'liyah. Nah ini, kan tadi di awal sudah ada ya, pembagian jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan apa itu khobar jumlah fi'liyah, ya, maka kita bahas dulu jumlah fi'liyah itu sendiri supaya nanti tidak rancu. Al-jumlatul fi'liyatu hiyal jumlatul lati tubda'u bi fi'lin. Ingat, kalau tadi jumlah ismiyah itu diawali dengan kalimat isim, maka jumlah fi'liyah itu dia diawali dengan kalimat fi'il. Ya. Maka dia diawali kalimat fi'il. Ya, di sini bisa dilihat ini. Yang namanya khobar jumlah fi'liyah itu dia pasti diawali dengan kalimat
kalimat fi'il. Nanti ada contoh-contohnya. Jumlah fi'il ini jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il, kata kerja. Jumlah fi'liyah tersusun atas dua unsur pokok. Ya. Wa tataqawwanul jumlatul fi'liyatu min fi'lin wa fa'ilin. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari dua unsur pokok, yaitu fi'il, kata kerja, dan fa'il, ya, atau subjek. Nah, ini contohnya begini. Zahaba Muhammadun. Ini yang kolom paling belakang, tidak ada keterangannya. Ini karena bukan unsur pokok, ya. Bisa jadi ilal jami'ah. Ini menjadi dzaraf makan. Al-Qur'ana ini nanti menjadi maf'ul bih, maka berbeda-beda. Maka di sini tidak ada keterangannya. Yang penting adalah ini di sini. Zahaba Muhammadun. Zahaba kan fi'il. Muhammadun itu menjadi subjeknya. Atau dalam bahasa Arab ya, diartikan dengan kata fa'il. Ya, maka kata zahaba Muhammadun ini sudah memenuhi syarat jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena diawali fi'il. Dan tersusun dari fi'il dan fa'il. Sudah ada fa'ilnya di sini. Zahaba pergi siapa Muhammadun Muhammad. Mana ilal jami'ah. Qara'at Fatimatu al-Qur'ana. Ini, qara'at itu fi'il. Ya. Fatimatu fa'il. Ya. Fatimah itu di situ kedudukannya sebagai fa'il. Maka bisa kita simpulkan bahwa Qara'at Fatimatu ini jumlah fi'liyah ini. Karena diawali fi'il dan juga ada fi'il dan fa'ilnya. Yaktubu at-tullabu. Ini fi'ilnya fi'il mudhari. Yaktubu menulis atau sedang menulis. Siapa? At-tullabu. Para mahasiswa. Ad-darsa pelajaran. Para mahasiswa itu sedang menulis. Loh, gimana? At-tullabu kan jamak. Tapi kenapa kok yaktubunya menggunakan bentuk tunggal? Ya ini, aturannya memang seperti itu. Ya. Ketika membuat jumlah fi'liyah, fi'il itu tidak boleh dalam kondisi tasniyah ataupun jamak. Fi'il itu harus dalam kondisi fi'il yang diperuntukkan untuk mufrad. Ya. Tidak boleh menggunakan bentuk-bentuk jamak seperti zahabu, zahaba, itu kan bentuk jamak dan tasnya itu nggak boleh. Meskipun fa'ilnya jamak, tetap fi'ilnya menggunakan mufrad. Ya. Fatahtu, ada juga fa'ilnya itu berupa dhamir. Tak ini menjadi dhamir, ya. Dan itu berkedudukan sebagai fa'il. Ini juga boleh. Ada nanti. Jadi kasusnya banyak sekali, macam-macam. Lalu di sini ada keterangan secara sederhana, ya, untuk membuat jumlah ismiyah dengan khobar berupa khobar jumlah fi'liyah, ialah kita membuat jumlah fi'liyah terlebih dahulu. Lalu fi'ilnya bertukar posisi dengan fa'il, sehingga fa'il berada di depan dan ia berubah nama menjadi mubtada. Sementara fi'ilnya akan berubah kedudukan menjadi khobar. Namun demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya ketika subjeknya berupa isim tasniyah atau jamak, maka nanti fi'ilnya juga harus menyesuaikan. Selain itu, jenis muzakkar atau mu'annas dari mubtada juga harus diperhatikan. Oke, begini. Ya, ini adalah khobarnya, khobar berupa jumlah ismiyah. Yang awalnya kata zahaba Muhammadun, ya, ini kan zahaba Muhammadun ini. Zahaba Muhammadun dirubah menjadi Muhammadun, zahaba tukar posisi. Muhammadun yang fa'il berupa isim diletakkan di depan sehingga nanti menjadi Muhammadun zahaba. Ilal jami'atinya tetap. Tadi kan awalnya qara'at Fatimatu. Tapi ketika kita akan membuat khobar jumlah ismiyah, maka Fatimahnya diletakkan di depan. Fatimatu qara'at Al-Qur'ana. Nah, yang ketiga, ini yang perlu diperhatikan betul.
Kalau tadi di sini yaktubunya itu mufrad, fiilnya itu untuk mufrad, fa'ilnya itu jamak. Tapi ketika sudah masuk pada khobar jumlah ismiyah, maka fiilnya juga harus menyesuaikan mubtada'nya. Khobarnya ini, khobar yang berupa jumlah ini juga harus menyesuaikan mubtada'nya. Mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus dijamakkan. Nah, ini juga atau at-talibatani taktubani ya. At-talibatani dua orang mahasiswi itu taktubani. Mereka berdua sedang menulis. Ini juga harus menyesuaikan. Mudzakkar muannats disesuaikan, mufrad tasniyah atau jamaknya juga harus disesuaikan. Tuh, selesai ternyata.